Balik lagi di Supermota Channel. Ini gue lagi terminal Ciranjang. Banyak permintaan, gue disuruh nge-review Vixion biru. Nah ini motornya udah beres. Gue baru sempat nge-review sekarang karena kemarin belum bener-bener beres motornya. Yang mau tahu gimana bentuknya, spesifikasinya gimana, ikutin terus Supermota Channel. Nah ini dia motornya, si biru emas. Dan ini motor belum ada namanya. Kalau ada ide ini motor yang cocoknya namanya apa, boleh komen di bawah ya. Kita review seperti biasa dari sistem pengereman depan ya. Nah sistem pengereman depannya kali ini gua pakai Yamaha Mio ori. Karena kalau orinya Vixion itu kalau di rem dalam banget, si ujung ini bisa sampai ke hand grip ini, jadi kejepit. Kalau gua nanti ngerem, kalau gua taruh topi itu rata-rata kejepit nanti si tangan ini suka kejepit. Nah pengereman depan ini pakai Yamaha Mio. Harganya tuh ini beli second sih, harganya nanti ada di atas ya harganya. Selang rem ini pakai TDR Racing. Terus kaliper bawah. Nah kalau kaliper bawah ini pakai masih bawaan orinya, pakai bawaan Vixion. Motornya belum dicuci. Piringan cakram depan masih pakai orinya, ini masih standar, belum diganti sih kalau ini kan. Kalau apa piringan. Kita ke stang. Ini pakai stang Scarlett Racing mereknya nih, Scarlett MX series. Jadi Scarlettnya tipenya yang low, yang rendah. Kalau nggak tahu low itu rendah ya, low tuh. Ini pakai yang rendah. Ini harganya ada di atas harganya. Nanti semua gua bakal kalkulasiin ini habis berapa. Handle coupling. Nah ini handle couplingnya seperti biasa gua selalu pakai Satria F. Ini pakai Satria F, Shogun SP sama, tapi si pemasangannya agak beda. Nah si pemasangannya ini di sininya pakai lagi tutup yang belakangnya diganjelin di sini tuh, jadi si jarak dari sini ke hand gripnya itu agak jauh. Harga di atas ya, untuk harga ada di atas. Rem ini pakai Kitako, gua selalu pakai Kitako dan udah terbukti enak banget kalau rem tangan ini pakai Kitako. Harga ada di atas ya harganya. Terus kita kemana lagi ya? Oh ya, untuk kabel kopling banyak yang nanya juga, Bang kalau ganti stang pet bar atau stangnya yang agak tinggi itu kabel kopling terus kabel gas pakai apa? Nah gua bakal jelasin di sini. Kabel kopling ini gua pakai rem belakang Mio. Nih pakai rem belakang Mio, gue potong. Jadi potongnya tuh di atas ya. Jadi yang bawahnya bagian buntutnya itu ada ganjelan, masih ada ganjelan ke sini buat ngeganjel ke sini. Dipotong sesuai kebutuhan aja ya. Nah, terus selang rem belakang. Selang rem belakang ini gue pakai merek apa ya? Lupa lagi. Gak ada mereknya kayaknya. Ini selang belakang 2 meter. Panjangnya tuh 2 meter. Yang penting sampai ke belakang aja ya. Ban. Nah, bannya untuk ukuran ban depan untuk Yamaha Vixion itu cocoknya pakai 90/80. Ini gua pakai merek Corsa Platinum. Sebenarnya ini gak beli sih, dari pertama beli motor ini bannya udah Corsa. Jadi belum sempat
diganti, nanti nunggu dulu habis. Sayang ini masih tebal tuh, masih tebal bannya. Nah untuk shockbreaker ya, untuk kaki-kaki depan ini masih standar pabrikan, cuman racikan olinya itu gua pakai si minyak, bukan minyak, oli shocknya itu gua pakai apa tuh, pakai oli samping, tapi takarannya disamain sama apa itu, disamain takarannya sama takaran pabrik. Bisa searching aja kalian takaran oli shock depan Vixion itu pakai berapa mili, dan oli shocknya pakai oli samping karena kekentalannya agak lebih kental dari oli shock biasa. Kita kemana lagi ya, crash cake dulu aja ya. Nah ini crash cake buatan Supermoto Stanshop. Ini crash cake modelnya yang single teflon. Nah ini kan teflonnya cuma satu nih, teflonnya udah agak terkikis karena udah sering dipakai latihan motornya. Nah buat yang mau pesan bisa langsung aja kontak di WA nya ntar ada di atas, itu WA pribadi gua. Nah ngambil dudukannya itu di sini nih. Untuk yang nanti mau pesan tetap kalian harus ngelas dudukan di delta boxnya. Ini di sini satu dan di belakang satu ya, sini. Tapi sistem pemasangannya ini bisa bongkar pasang karena di sini dibaut, di sini dibaut, dan di tengahnya juga pun dibaut. Knalpotnya ini pakai full stainless dari HNR Racing, dari Hanura, hati nurani rakyat. HNR nggak tahu panjangannya apa, gua tanya ke yang punyanya nggak jawab, makanya gua bikin kesimpulan bahwa HNR itu Hanura, hati nurani rakyat. Buat crash cake nanti harganya ada di atas, dan buat knalpot juga harganya nanti gua cantumin juga ya. Nah step depan, nah kalau buat step depan ini gua pakai sama Vixion New karena kan Vixion Old masih trombol remnya, jadi gua pakai Vixion New karena Vixion New udah ada dudukan buat dudukan tonjokan remnya. Dan gua cuman bukan ngerubah sih, gua buang dudukan stepnya. Nah di belakang ini tuh ada plat lagi. Nah ini ada plat lagi, tebalnya tuh sekitar 8 mili. Gua pakein lagi plat, terus kita lasin lagi ke sini biar ada tahanan. Kalau begitu jatuh itu si ininya nggak akan bengkok ke belakang ataupun ke atas ke bawah. Kalau buat pijakan kaki ini masih pakai standarnya. Nah tonjokan remnya sangat recommended ini pakai Kitako. Ini pakai Kitako karena remnya enak banget, jadi padat. Jadi udah begitu mentok ke bawah itu padat, nggak ada lagi apa ya, nggak ada spelang lagi, enak. Kita langsung ke ini apa, bracket. Nah buat bracket ini gua pakai 4 kaliper bracketnya, dudukannya udah ada 4 nih, 1, 2, 3, dan ini space untuk nanti rem high chair, dan rem high chairnya itu belum dipasang. Nah ini rem high chair, nanti bakal ada rem high chairnya. Kaliper nih sekarang gua jelasin kalipernya. Untuk kaliper ini pakai Supra, ini juga pakai Supra, dan yang satu lagi ini pakai kaliper Yamaha Mio. Kenapa gua ini pakai kaliper Yamaha Mio? Karena remnya kepakeman. Ini yang dua kaliper Supra ini nyambungnya ke rem tangan yang di stang ya. Kalau kaliper Mio ini nyambungnya ke rem kaki. Nah kenapa gua pakai kaliper Mio? Karena remnya kepakem banget, dikarenakan si piringannya ini tuh diameter 300 mili. Nah buat piringan ini gua pakai merek Scarlett. Gue nyoba-nyoba ternyata enak juga, lumayan.
Ya nanti gua cantumin scarletnya, siapa tahu nanti disupport juga ya. Ini scarlet tuh untuk Supra. Ini scarlet Supra. Kenapa pakai Supra? Karena Supra kan si ininya, permukaan ininya agak cembung, agak keluar. Jadi enggak si mencegah kaliper mentok ke pelek. Nah, terus kita ke ban belakang. Sebenarnya kalau belakang itu ukuran yang pas untuk Vision All itu untuk pelek orinya ya. Itu tuh pakai 110 ataupun 100 juga masih enak. Dan ini ukurannya pakai 120/70. Nanti next bakalan diganti. Kenapa nggak udah ganti? Karena ini masih bagus, masih layak pakai. Sayang juga kalau diganti. Kita habisin dulu yang ininya. Untuk step belakang gua pakai besi. Stepnya ini besi, bahan besi. Bisa dibeli juga di Supermoto Stanshop. Nah ini sistem pemasangannya, plat ini dielas ke rangka di dalam ini. Yang kanan kiri sama. Ini nanti pakai tahanan ke sini, cuman belum gua kerjain. Nah, untuk wheelie bar ini gua ngambilnya ke rangka. Nih, jadi ada besi ini dimasukin ke dalam rangka ini, terus ditambahin plat belakang. Karena motor ini bener-bener dipakai full untuk stand, dipukul full untuk pakai freestyle. Jadi gua ngambil dari behel sama wheelie bar itu misah. Nah ini behelnya, ambil kedudukan behel orinya, cuma rubah bentuk doang. Belnya gue bikin simple, bikin kecil. Apalagi, oh ya gear. Nah ini gear pakai 55, pakai gear Takasago Jepang, TK Japan, dan bisa dibeli juga di Supermoto Stanshop. Ukurannya pakai 55. Jadi untuk Vision yang bener-bener untuk dipakai stand, pakai freestyle itu gua saranin pakainya 55. Dan depan itu pakai orinya aja 14. Rantai ini pakai 428H. Yang belum tahu 428H hanya itu apa, itu high. Jadi perbedaan 428 biasa, 428 aja sama 428H tuh ini nih. Ininya lebih lebar, jadi agak lebih lebar. Kalau yang pakai H insya Allah nggak akan putus lah. Apalagi ya, udah paling kalau mesin. Kalau untuk bagian mesin gua nggak rubah apa-apa, cuman bukan nggak rubah bagian apa-apa, gua cuman rubah bagian headnya aja. Headnya itu cuman di porting polish, jadi cuman ngelemesin lubang intake-nya sama exhaust-nya gua gedein lagi. Udah paling segitu aja ya reviewnya, review Vision. Oh ya, satu lagi, gua di sini buka sekolah stand school, dan ini salah satu motor yang bakal gua korbanin untuk kalian yang mau daftar sekolah freestyle. Dalam sebulan pertemuan, bukan dalam sebulan, dalam seminggu itu pertemuan Sabtu Minggu aja. Dan tempatnya tuh areanya ada di Terminal Ciranjang. Gua ngelatihnya di sini. Jadwalnya Sabtu Minggu. Yang mau gabung, yang mau ikutan bisa chat di WA aja ya. Oke, mungkin cukup segitu aja review kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Oke, see you next video guys. Bye bye.